keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Unas Official. Sudah sepantasnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh beliau. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan mengenai keistimewaan-keistimewaan beliau yang biasa kita dengar dalam sebuah syair. Jadi syair ini berisi tentang keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana bunyi syairnya adalah demikian. Lam yahtalim qantun toha mutlaqun abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wa la yura ithru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fadani katfahu qad alata qawman idha jalasu indal wiladati sif yadabi mukhtatani hadil khasa'isa fakhfadha takun amina min syarrin nari wa suraqi wa min mihani. Mari kita bahas bersama syair tersebut satu persatu. Lam yahtalim qatu toha mutlaqon abada. Rasulullah tidak pernah ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi basah. Jadi Rasulullah tidak pernah mimpi basah selamanya. Kenapa demikian? Karena memang Rasulullah adalah manusia pilihan. Kita jangan menganggap bahwa mimpi basah itu sesuatu yang mulia atau sesuatu yang terpuji. Karena mimpi basah itu adalah sebetulnya berasal dari gangguan atau godaan setan. Rasulullah tidak pernah diganggu atau digoda oleh setan, sehingga beliau tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Yang berikutnya keistimewaan Rasulullah adalah bahwa beliau tidak pernah menguap selamanya, sepanjang masa. Beliau tidak pernah menguap sepanjang masa. Tidak seperti kita sebagai manusia biasa. Kalau kita mungkin tidurnya larut malam, paginya biasanya kita itu akan menguap, berulang kali menguap. Tapi Rasulullah mempunyai keistimewaan, beliau tidak pernah menguap sekalipun. Berikutnya adalah min hudawabu falam tahrub. Hewan-hewan yang bertemu dengan Rasulullah tidak pernah merasa takut sehingga tidak berlari. Keistimewaan Rasulullah berikutnya adalah Rasulullah dengan jisimnya yang suci tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Seperti yang kita ketahui bahwa lalat itu senang hinggap di tempat-tempat yang kotor. Nah, jisimnya Rasulullah, badannya Rasulullah tidak pernah dihinggapi oleh lalat karena jisimnya Rasulullah adalah jisim yang suci, jisim yang bersih. Berikutnya bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat. Keistimewaan berikutnya dari Rasulullah adalah beliau bila mana dilihat dari belakang itu seperti halnya dilihat dari depan. Artinya apa? Rasulullah adalah sosok pribadi yang mempunyai kesempurnaan, baik secara fisik ataupun secara non-fisik, baik secara
zahir ataupun batin. Bila mana dilihat dari belakang, maka sama seperti dilihat dari depannya. Terkadang ketika kita melihat seseorang yang belum kita kenal, kita lihat dari belakang, kelihatannya orangnya itu orang baik. Tapi ketika kita lihat dari depan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian keistimewaan berikutnya adalah wala yura ithru baulin minhu fi alani. Keistimewaan Rasulullah berikutnya adalah ketika beliau membuang air kecil, maka bekas air seninya itu tidak terlihat. Meskipun dipandang oleh orang yang masih tajam penglihatannya. Berbeda dengan kita, berbeda dengan manusia pada umumnya. Ketika membuang air kecil, maka pastilah di situ ada bekasnya. Baik bekas secara wujud ataupun bekas secara bau. Kemudian keistimewaan berikutnya adalah wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Keistimewaan Rasulullah berikutnya adalah ketika Rasulullah memejamkan matanya karena tidur, maka hatinya tidak ikut tidur. Ini sangat bertolak belakang dengan kita, dengan manusia pada umumnya. Terkadang meripat kita itu melek, meripat kita itu enggak tidur saja, hati kita itu tidur, hati kita itu lupa. Keistimewaan berikutnya adalah ketika Rasulullah berjalan, kemudian di situ ada sinar matahari, maka bayangan Rasulullah tidak terlihat. Meskipun orang yang melihat adalah orang yang betul-betul masih normal penglihatannya, masih tajam penglihatannya. Kenapa demikian? Karena nur cahaya yang ada pada diri Rasulullah mengalahkan cahaya matahari. Terus dilanjutkan katfahu qad alata. Kemudian dilanjutkan katfahu qad alata qauman idza jalasu. Punggung Rasulullah itu selalu lebih tinggi bila mana beliau itu duduk bersama dengan orang-orang yang lain, para sahabat. Menandakan bahwa Rasulullah adalah orang yang mulia. Kemudian yang terakhir adalah indal wiladati sif yadabi mukhtatani. Rasulullah mempunyai keistimewaan ketika Rasulullah dilahirkan, beliau dalam keadaan sudah dikhitan, sudah disunat. Ini juga merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Kemudian ditutup dengan sebuah syair, hadil khosaiso fakhfat hatakun amina min syarrin narin wa surrokin wa min mihani. Syair tersebut diakhiri dengan sebuah anjuran. Anjuran untuk apa? Anjuran kepada kita semuanya untuk menjaga sekaligus menghafalkan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah tadi. Dengan kita mau menghafalkannya, kita mau menjaganya, mau memahaminya, akan diselamatkan dari segala macam cobaan. Demikianlah penjelasan mengenai keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.